Selamat siang semuanya. Kita akan lanjutkan materi kita berikutnya masih di materi Asian Toolbox, Use Selling Technique. Kemarin kita sudah sampai di slide 1 sampai dengan 19. Kita akan lanjutkan dari slide 19 sampai dengan slide 31. Oke, kalau kemarin kita review sedikit, kalau misalnya kemarin kita masih bicara mengenai bagaimana sih overcome buying objection. Gimana ciri-cirinya kalau misalnya orang atau customer Anda mau melakukan, sudah mulai menunjukkan bahwa perilaku menolak untuk melakukan pembelian. Apa yang harus Anda lakukan? Kira-kira apa saja alasannya? Yang bisa Anda berikan solusi kepada mereka itu apa saja? Di sini kalau di slide 17 kita akan review sedikit bahwa Anda harus bisa mengidentifikasi, Anda harus bisa menerima dulu pasti ya, lalu diidentifikasi keberatannya kenapa, dikategorikan keberatannya seperti apakah keberatan karena harga atau karena waktunya atau misalnya karena karakteristik dari produknya atau jasanya. Nah, itu harus Anda coba cek gitu. Karena begitu Anda sudah mengecek di mana penolakan itu berada, Anda bisa memberikan solusi gitu. Itu masuk ke offering solution according to enterprise policies. Lalu apalagi setelah Anda coba sudah mendapatkan solusinya, Anda merasa sudah bisa memberikan solusi, barulah Anda sampaikan lagi kepada customer Anda. Gitu. Nah, di sini menyampaikannya seperti apa? Bisa melalui verbal atau misalnya non-verbal gitu ya. Lalu Anda juga bisa menyediakan informasi tambahan yang kira-kira bisa nih bisa memenuhi pertimbangan-pertimbangan penolakan yang akan diberikan oleh customer Anda. Lalu di sini juga apa yang harus Anda lakukan pada saat bertemu dengan customer yang mau atau yang sudah menunjukkan gelagat penolakan pembelian. Jangan Anda paksakan untuk berargumentasi dan cobalah untuk stop untuk melakukan penjualan gitu loh, atau bahkan Anda bersifat defensif gitu kan, mempertahankan diri gitu loh. Pokoknya produk saya paling bagus gitu, Anda harus beli. Nah, itu juga jangan. Jangan juga Anda malah mengatakan hal-hal janji yang tidak bisa ditepati gitu. Misalnya, iya nanti di ke depan harinya untuk pembelian kedua, ketiga, keempat akan diberikan bonus atau misalnya potongan harga atau seperti apa. Atau nanti di sana dikasih servis tambahan misalnya pada saat tamu Anda membeli paket wisata. Nah, jadi jangan sampai Anda memberikan janji-janji yang tidak pasti gitu. Atau saran-saran yang absurd katanya gitu. Atau yang tidak relevan gitu kan. Jadi hati-hati dalam melakukan objection gitu. Kira-kira apa saja sih yang menjadi kategori penolakan dari customer? Yang pertama dari sisi price. Dari sisi price, dari sisi time related, entah waktunya, kapan penggunaannya, atau memang saatnya masih belum sesuai, atau misalnya waktunya kurang pas gitu kan. Kalau misalnya untuk membeli paket wisata, misalnya, oh ternyata paket wisata ini nggak bisa dilakukan di musim ini gitu, atau misalnya untuk harganya hanya berlaku pada saat season ini saja. Untuk nanti next pada saat liburan atau misalnya pada high season, harga akan berubah misalnya jauh lebih tinggi. Atau bahkan ke produk dan service karakteristik gitu dari sisi produk atau jasanya. Lalu setelah itu apa sih solusi yang bisa Anda offering kepada customer Anda? Yang pertama adalah Anda tetap harus fokus dan stay positif gitu. Lihatlah penolakan dari customer itu sebagai peluang gitu dan tantangan untuk Anda. Dengarkan dulu ya, kalau misalnya biasa saya lakukan adalah dengarkan dulu sih apa sih pertimbangannya mereka, dasar penolakannya mereka. Saya dengar, saya catat gitu kan. Nanti setelah itu saya coba kasih solusi yang paling bisa menjawab semua penolakan-penolakan dari customer. Lalu Anda harus keep calm, fokus and keep going gitu. Lalu redouble your effort. Betul, memang Anda harus mendoublekan efforts Anda, tapi jangan sampai customer Anda juga merasa malah jadi terganggu gitu ya, aku jadi nggak nyaman gitu. Biasanya tuh yang harus beli itu apa ya?
produk-produk yang ada di mall yang biasa kan, ya ini nih beli gitu kan. Jadi malah kitanya jadi nggak nyaman gitu. Niatnya mau beli tapi karena mbak-mbaknya nggak tenaga penjualnya agak rese, jadi malas beli gitu. Nah, itu sering terjadi tuh. Lalu di sini dikatakan know when to be quiet gitu. Anda harus tahu kapan saatnya harus berhenti dan mendengarkan gitu. Oke. Lalu kita lanjut lagi ada type of solution katanya. Silahkan Anda baca di sini apa yang bisa Anda berikan, solusi-solusi apa. Uh, ada kalau misalnya kita kan biasanya mengulang lagi ya biasanya ini loh Bu, keuntungannya ini loh gitu loh. Benefitsnya ini loh, advantage-nya seperti ini loh, lalu demonstrate gitu. Kalau misalnya pun nggak ada, tunjukin lagi nih. Yang paling sulit biasanya untuk paket wisata ya. Untungnya orang-orang yang berani menawar paket wisata atau bertanya tentang paket wisata biasanya orang-orang yang sudah memiliki dana gitu kan, sudah punya dana untuk membeli paket wisata. Cuman mungkin untuk memilih paket wisata yang harganya lebih gitu kan, untuk Anda lakukan upselling itu juga bisa jadi salah satu tantangan untuk uh, travel agent gitu. Silakan Anda baca saja di situ juga sudah ada, di bawahnya juga sudah ada katanya kasih tahu lagi mungkin fitur-fiturnya ya kan. Anda juga bisa menjelaskan bahwa apa namanya misalnya momen-momen ini harus dimanfaatkan oleh customer karena apa? Karena menguntungkan untuk customer. Contohnya pada saat lagi pameran ya ibu ini lagi diskon loh, kalau misalnya di luar dari pameran nggak akan diskon. Nah, sebutkanlah benefits yang diuntungkan kepada customer gitu, sebutkanlah itu. Oke. Lalu kalau misalnya memungkinkan ya arahkan dia untuk melakukan pembelian gitu sehingga Anda bisa melakukan penutupan penjualan. Lalu di sini apalagi solutionnya masih ada beberapa lagi yang bisa Anda lihat ya. Presentation katanya engaging gitu kan, merasa lebih close gitu kan. Lalu felt phone approach, comparison, pembandingan, misalnya Anda bisa membandingkan dari produk A dengan produk si B gitu kan. Lalu juga Anda bisa mengingatkan bahwa ingat ya ada final choice nih, bener nggak Bu, mau dilepas aja atau misalnya bener nggak jadi nih beli nih, sayang loh. Nah itu kan bisa menjadi salah satu trik untuk tenaga penjual dalam mendorong customer untuk melakukan pembelian. Setelah Anda menghadapi apa ya tadi objection, Anda tibalah pada masanya close the sale gitu. Closing the sale atau close the sale ini adalah proses di mana uh, Anda bertanya kepada customer, entah itu statement atau misalnya itu adalah question gitu kan, yang mengatakan apakah ini memang apakah customer Anda akan melakukan pembelian gitu. Gimana cara-caranya gitu kan biar uh, action close the sale ini bisa berhasil katanya. Silahkan Anda lihat di sini. Fokus gitu loh, terima, lalu apalagi ya mungkin bisa mengutamakan langsung bertanya directly gitu kan, atau bisa Anda jabarkan lagi, Anda ulangi lagi, jadi Bu ini adalah momen-momen terakhir Anda mendapatkan diskon. Nah itu kan Anda sudah menjurus mengarahkan customer itu untuk membuat keputusan gitu. Dan bagaimana buying signalnya gitu loh, signal pembelian gitu kan dari si customer Anda gitu loh. Apakah siapa si pembelian itu jadi gitu kan, apakah dia jadi untuk menutup penjualan atau bahkan Anda gagal gitu loh untuk tidak melakukan penjualan. Ingat bahwa tujuan akhir dari setiap penjualan adalah um, apa ya, penutupan penjualan yang berhasil gitu ya. Jadi close the sale gitu loh. Kalau misalnya Anda tidak berhasil berarti progres Anda dari awal sampai akhir, mulai dari mengidentifikasi tadi kan sebelum-sebelumnya kita udah bahas uh, knowledge product gitu kan, performance dan segala macamnya, itu berarti itu belum berhasil karena belum ada tindakan penutupan penjualan gitu loh. Belum berhasil, yes sold gitu. Lalu
Gimana sih untuk memberikan encourage a customer to purchase your product or services? Katanya di sini dikatakan converting the features into benefit as appropriate and recapping them gitu loh. Jelaskan lagi, fokuskan lagi bahwa ibu membeli saat ini ibu mendapatkan atau misalnya ini sesuai dengan kebutuhan, keinginan, kapan lagi Bu. Nah, gitu-gitu kan kata-kata seperti itu. Atau misalnya discussing about the price gitu loh. Kalau ibu harganya berapa sih biasanya kalau misalnya untuk liburan budgetnya berapa gitu loh. Adik ibu bisa beli paket yang harga berapaan sih gitu. Nanti customer juga akan tahu gitu. Oh iya ya, berarti ini udah mulai bahwa sih dia harus memikirkan, oh ya kalau misalnya pun saya beli saya bisa nggak ya, nah gitu. Jadi kalau misalnya dari sisi price gitu customer pasti akan langsung punya hmm, apa ya, pemikiran dia bisa nggak untuk melakukan pembelian ini produk gitu dengan harga price yang seperti itu. Kalau Anda mention lagi about limited availability in travel product and service, ingat bahwa Anda bisa menjabarkan bahwa paket wisata ini akan masa berlakunya misalnya hanya berlaku pada saat high season atau misalnya promonya hanya berlaku, nah gitu, atau misalnya kebetulan ini karena gabung dengan uh, apa grup lain gitu, hati-hati Bu, seat availability-nya hanya 6 packs aja gitu, jangan sampai nanti tiba-tiba jadi 4 packs ibu nggak berhasil berangkat, nah gitu gitu. Atau misalnya mengadvise special bonus atau apa ya, yang bisa memberikan customer Anda jauh lebih senang. Atau misalnya nanti Ibu kalau misalnya udah beli ini, kita kasih diskon berapa persen untuk pembelian tiket pesawat di next di next pembelian ya Bu. Misalnya. Saya itu berbagai macam cara. Itu bagaimana cara untuk mengencourage customer to purchase your product or services. Di sini juga ada lagi nih, reinforcing any positive orientation katanya. Lalu providing approved marketing materials and give to encourage a buying decision. Nah, ini biasanya kalau misalnya produk-produk gift itu kan banyak ya, kalau misalnya Anda pergi kemana gitu kan membeli barang, bonusnya banyak nih, bonus satu, bonus dua, bonus tiga. Nah, itu juga salah satu cara untuk mengencourage customer. Lalu ada providing testimonial misalnya dari customer yang atau klien yang sudah mencoba produk Anda dan satisfied. Ini fungsinya biasanya banyak nih, selebgram gitu kan, atau misalnya um, orang-orang yang terkenal gitu memberikan reviewnya terhadap produk Anda gitu. Ada lagi yang namanya supplying sample product and service. Mungkin bisa memberikan complimentary trip gitu. Tapi ini sangat jarang ya biasanya ya gitu. Kecuali kalau misalnya ini biasa dilakukan di hotel-hotel, misalnya dia memberikan free menginap satu malam untuk melihat facility dari si hotel tersebut. Atau misalnya Anda juga bisa melakukan FOC program ya gitu. Ingat bahwa kalau di customer pasti mereka akan melihat FOC itu sebagai bonus gitu kan, ada yang gratis. Tapi kalau misalnya dilihat dari sisi travel agent bahwa FOC itu tetap dibayarkan gitu. Oke. Lalu yang berikutnya ini adalah select an appropriate method closing sale. Gimana cara memilih dan mencoba untuk melakukan metode closing sale? Ada yang namanya direct. Dia let the prospect decide gitu, bisa langsung secara direct menanyakan gitu kan, apakah memang mau melakukan pembelian atau tidak atau penjualan. Atau Anda bisa memakai active teknik, if teknik, alternatif teknik, difficulty teknik, assumptive teknik. Itu ada di training manuals-nya ya. Silakan Anda baca. Lalu di sini ada sales activities katanya. Apa yang terjadi kalau misalnya implement action to close the sale? When the customer finally makes a buying decision, make sure you congratulating the customer, process the payment, thanking the customer, encourage to return business. Ingat, pada saat penjualan sudah dilakukan, bukan berarti bahwa itu adalah at the end of the sales. Anda punya next bisnis gitu kan yang tetap harus dicari cuannya gitu loh. Pada saat Anda mendapatkan customer, keep relate
dengan customer itu, keep connecting with customer, sehingga setelah mereka selesai membeli paket Anda, dia juga bisa untuk dijadikan next business gitu di uh, setelahnya gitu. Misalnya nih, udah di paketnya sudah dijual nih, habis itu dia nextnya mau apa lagi, atau misalnya nanti dia mau pergi ke mana lagi, atau misalnya dia mau ngurus sekolah anaknya, mau berkunjung ke anaknya, berkunjung ke keluarganya, dia tetap pakai travel Anda sebagai apa ya, untuk melakukan perjalanan dia gitu. Nah, itu dia. Jadi jangan lupa ya, congratulations, selamat Bapak dan Ibu sudah membeli paket ini dan segala macam. Lalu proses paymentnya, ingat kalau paymentnya tidak diproses sama aja itu berarti Anda tidak melakukan penjualan. Yang berikutnya adalah thanking the customer. Terima kasih Bapak dan Ibu. Semoga nanti perjalanannya menyenangkan. Jangan lupa kalau ada apa-apa hubungin saya. Lalu encourage return business. Nanti kalau misalnya udah selesai, jangan lupa kontak ya. Atau pada saat mereka sudah selesai, Anda sebagai tenaga penjual bisa kontak. Gimana Bapak dan Ibu, perjalanannya menyenangkan atau tidak? Kalau misalnya tidak, Anda terima komplainnya, Anda review, Anda minta maaf. Nah, kalau misalnya ternyata mereka senang, jangan lupa ya Pak, kalau misalnya ada lagi, kegiatan lagi, atau misalnya butuh tiket, paket, atau segala macam, boleh hubungin saya. Itulah salah satu cara untuk keep maintain your customer. Gitu dia. Oke, ini dia sampai ke slide 31, dan untuk using selling teknik kita sudah selesai. Ini untuk materi Anda di setelah using selling teknik di slide 1 sampai 19. Oke, itu saja. Terima kasih. Selamat siang semuanya.